Biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Nah, itulah doa yang iblis ini. doa yang fenomenal ya, yang sangat itu bisa dibuktikan. Tidak akan pernah kita mendengarkan doa yang sodahsat itu, bisa dibuktikan di dunia manapun. Itulah doa sumpah serapah umpatan kebencian dari Imam Jumbo Al-Slingkingiyin, saudara-saudara. Hanya Muhyiddinnya kok masihkan aja ya. Waduh, lucu mengkultuskan, mendewa-dewakan, seolah-olah. Ternyata kan doanya berbalik pada dirinya Jumbo sendiri kan. Iya, doa itu susah, hidupnya susah, mudah-mudahan kan kembali dirinya sendiri. Iya. Gila gitu. juga. Doa cucu Nabi kok kayak gitu. Masa, ya. Iya, cucu Nabi lo kok menyimpan dendam kesumat yang begitu membaranya gitu loh. Lagi imam sesat. Cucunya Jajal itu saya percaya, bukan cucu Nabi, cucu Jajal, tahu nggak? Tapi itu wali, Bu Kantil, bener, karomahnya terbukti. Saya tunjukin karomahnya, yang nyata, Bu Kantil. Ini nyata, ini kita harus akui. Coba. Itu Imam Jumbo Rizik Al-Slingkingiyin tadi, karomahnya yang terbukti ya, itu bisa menelanjangi cewek jarak jauh tanpa menyentuh. Bahkan dia bisa mengeluarkan lendirnya karena itu. Astagfirullah. Dari jarak jauh, ini karomah yang kita tidak bisa pungkiri kebenarannya gitu loh. Ya Allah, ya Allah. Ini ada data faktanya saya, ada data fakta saya. Sudah saya cek. Malu. Karisma jangan framing ya, Kak Karisma ya, jangan framing ya, harus fakta. Tunjukkan faktanya. Nah, ini bahkan saya sudah cek ini data, ini hoax, editan atau tidak, ada websitenya yang untuk mengecek. Saya sudah cek. Ya, ini memang asli cat dari Imam Jumbo Rizik Al-Slingkingiyin. Bentar, saya pilihkan satu aja yang rada-rada hot gitu ya. Ya Allah, mbok aja to Bang, isin aku wong wedok ngono ki. Enggak apa-apa Bu Kantil, sekali aja ini untuk bangsa dan agama, mencerdaskan masyarakat kita. Untuk mencerdaskan masyarakat kita. Isin aku. Nah, satu aja. Bukan untuk apa, tapi untuk mencerdaskan masyarakat kita yang masih terdoktrin mereka. Ya. Aku gak nginget ya wisin. Ini saya bacakan isinya ya. Nah, ini saya berbesar. Ini sudah saya cek di website, ada website yang untuk meng-cross-check suatu data dokumen itu editan atau tidak. Ini memang bukan editan. Dan di sini ada tanggal 13 Agustus tahun 2016 sebelum Imam Jumbo meniru Bang Thoyib, yaitu pergi melarikan diri di Arab 3 tahun itu ya, karena kasus cat mesum ini. Dari Jumbonya bilang seperti ini, masih kuat, saya cangkul terus MMK Firza. MMK itu memek ya. Nah, ini dari Firzanya atau selingkuhannya menjawab, tekan sayang. Terus ini Imam Jumbo Rizik Al-Slingkingiyin menjawab, muncrat. Nah, ini cewek selingkuhannya jawab lagi, sayang. Nah, berikutnya Imam Jumbo Rizik Al-Slingkingiyin
jawab, cewek selingkuhannya jawab lagi ini, sayang udah keluar ya, muncrat. Nah ini satu aja ya, nanti kalau banyak-banyak takut ada anak kecil yang itu apa itu tadi udah kelihatan ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabb. Ya apa ngono lho. Aduh. Ini seorang imamnya ya, seorang imamnya ya, bukan rakyatnya, imamnya ya begitu. Oke, saya jelaskan tentang ini ya. Mungkin saya belum terbaca tentang sejarah, atau kalau sudah di kitab-kitab insya Allah sudah saya telusuri bahwa seorang Namrud yang dolim dan Fir'aun, artinya ketika membuat asusila tidak ada satupun dari rakyatnya atau orang-orang dekatnya melihatnya, atau tidak diperlihatkan, pasti tertutup. Seorang pelacur sekalipun melakukan itu pasti tertutup. Ya, ini artinya sejarah yang dimaktub oleh Allah, orang-orang yang dolim ketika melakukan asusila itu ditutup oleh Allah. Ya, ini sejarah. Dan begitu juga saya membaca sejarah-sejarah yang ditulis oleh manusia, raja-raja yang bengis, ketika juga melakukan asusila itu tidak tertulis, tidak tercatat. Ini ada satu yang mendeklar dirinya sebagai seorang imam. Atas nama agama, dia melakukan asusila. Hampir seluruh penduduk di muka bumi tahu bahwa dia telah melakukan asusila. Tinggal klik saja Firza Rizik Firza. Itu muncul. Seluruh dunia tahu semuanya. Ya, ini suatu pelajaran ada apa di sini. Dosa apa yang telah dilakukan si Rizik Cebol bin Kurab al-Selangkangan ini? Tolong jelaskan teman-teman kalau ada yang tahu. Ini suatu artinya aib yang terbesar yang Allah buka selama kami hidup, selama saya hidup. Dan sejarah-sejarah yang ditulis oleh manusia, yang juga sejarah yang dimaktub oleh Allah dalam Shahifah dan dulu kitab-kitab sucinya. Tolong kalau ada yang tahu. Mungkin ada yang tahu di antara teman-teman. Ya mungkin ini sedikit saya nanggapi. Jadi ini justru bukti kebenaran istilahnya itu mungkin slogan atau falsafah bangsa Nusantara. Siapa tanam pasti dia menuai. Kita berdasarkan fakta data sejarah. Betapa banyaknya klan Dobolowi, klan Ba'alawi ini menanam kejahatan di bangsa kita selama ini. Mereka telah terlalu banyak menanam keburukan. Ya, ini sesuai data ya, sejarah yang mencatat ya. Mereka terlalu banyak menanam kejahatan di bangsa kita. Maka memang kalau kita melihat belakangan, beberapa tahun belakangan ini, terutama mulai munculnya tesis, ini mereka memang mulai menuai, mereka mulai panen, namun karena menanamnya terlalu banyak. Kita umpamakan kita menanam satu batang padi, kita tidak mungkin menuainya satu kan, pasti juga menjadi banyak kan. Apalagi kalau kita tanam banyak padi, maka nanti akan menuai jauh lebih banyak lagi. Seperti juga kejahatan mereka ini. Mereka terlalu banyak menanam kejahatan di bangsa kita, maka mereka harus wajib menuai dengan panen raya, panen besar pastinya akan hasil kejahatan mereka. Begitu Yai Denlawi, monggo yang lain. Monggo yang lain, nggak apa-apa, bernarasi bebas kok. Artinya, saya nambahkan gini aja. Monggo. Kita itu tidak boleh mengkhianati sejarah ya, dan sejarah itu juga menyangkut adat budaya, adab, ya kan, terus kemudian perjuangan para pahlawan seperti itu. Kita akan paling tidak mempertahankan kemerdekaan ini, jangan diadu. Sudah pertahankan. Kalau kita nggak bisa memajukan bangsa ini, kita pertahankan aja perdamaian, kesatuan, kerukunan dengan tidak merusak adat-adat yang ada. Kita terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama. Dari dulu kan tetap
tetap rukun kan gitu, nggak ada yang adu-adu. Nah, seperti ini Islam dengan Islam aja tengkar, nanti akhirnya membuat yang agama yang lain yang maaf masih membenci Islam akhirnya menjadi membenci Islam. Oh, Islam itu teroris, Islam itu garis keras seperti itu. Padahal itu yang ada hanyalah oknum gitu. Dan di sini di Komal-Komal ini kami bisanya hanya berjuang lewat Komal, tidak ada indikasi atau kepentingan apapun, hanya ingin satu, damai. Damai ini bersenandung di NKRI tercinta, rukun guyup dengan Kebhinneka Tunggal Ikaan, dengan Pancasila yang nomor 1, Garuda Pancasila. Hanya itu yang kami inginkan. Kami merangkul kok, tidak memukul. Kami akan bela nih, walaupun mungkin di ini misalnya sudah menghambat ke sana. Kalau dia tobatan ya monggo ayo gitu loh. Jangan seperti Zulkifli ini. Kalau seperti ini kan nggak patut dikasihani, akhirnya gitu. Baik, Mbak, saya potong, Mbak Rila, saya potong. Saya potong, Mbak Rila. Mbak Rila, saya potong. Ya, monggo. Indonesia harus damai, memang harus damai, tapi dengan syarat tanpa Ba'alawi, begitu. Tanpa Ba'alawi, iya, tanpa Ba'alawi, wis. Masukkan ke laut, dimasukkan peti kemas, jangan dikarung. Setuju 100%. Kemudian dikasih kayak jeruji. Kalau peti kemas itu langsung berat kan? Karena kalau dia dideportasi tidak punya negara kok. Bunda, kalau di laut nanti jadi polusi laut, Bunda. Langsung itu masukin kandang buaya, langsung habis setulang-tulangnya. Jangan. Pokoknya Pokoknya dibuang di laut, tapi jangan laut Indonesia. Nanti ikan-ikannya pada stres. Laut mati Di laut apa sana? Laut mati Iya. sana, laut merah sana. Di dekat negaranya. Kalau dikasih makan di kebun binatang, nanti kebun binatang kita juga pada stres semua. Jangan. Iya. Di laut mati sana. Jadi dibuat jeruji yang bersih itu loh, yang langsung kelam toh. Nanti orang Madura akan ngambil 3 basi tua. Itulah. Oke, saya buat kesimpulan ya teman-teman ya. Saya buat kesimpulan. Artinya dari sejarah yang dimaktub oleh Allah dalam kitab-kitabnya walaupun di Sohefa, dan juga sejarah yang ditulis oleh manusia tentang genetik ini. Ketika berbicara kaum itu tidak ada oknum ya, artinya kaum munafikun, kaum zolimun, kaum fasikun. Nah, ini adalah keseluruhannya kaum. Tadi saya berbicara wakalatil Yahudu wa Nasara itu kaum. Ya, berhapluk grup G. Ini sudah dibuktikan oleh Allah. Berapa banyak ketika kaum ini berjanji setia kepada Rasul-Rasul Allah. Ketika itu juga janjinya dikhianati, ya, semua dari Rasul-Rasul Allah. Ketika sudah pasukan dari Allah, pasukan dari Rasul-Rasul Allah itu dimenangkan oleh Allah, maka dia datang kaum ini kepada Rasul-Rasul Allah untuk berjanji setia. Di saat itu juga dia akan mengkhianatinya. Dia datang pagi dan pulangnya akan mengkhianatinya. Itu sudah dibuktikan oleh Allah kaum ini. Ya, artinya tidak ada satupun yang taslim kepada Rasul-Rasul Allah. Sejarah juga mencatat berapa kali genetik ini berjanji setia kepada di Israel saja, gencatan senjata, berapa kali dia akan berdamai dan berapa kali pula dikhianati oleh genetik ini. Begitu juga yang terjadi di Jerman. Dulu Jerman menjadi satu. Ketika ada genetik ini adalah menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Begitu juga yang ada di Palestina, begitu juga yang terjadi di Yaman. Ya, artinya ketika berbicara kaum ini adalah semuanya. Ya, yang bisu pun ikut campur membelanya yang tidak tahu berbicara, tangannya juga membelanya dengan cara isyarat. Apalagi yang diam, apalagi yang berkomel. Ini genetik ini sudah ditulis oleh Allah, dimaktubkan dalam kitab-kitabnya. Artinya tidak ada satupun dari genetik ini yang taslim kepada Rasul-Rasul Allah, melainkan di situ Rasul-Rasul Allah dibuat olok-olokan oleh genetik ini. Oke, ketika Allah membuka aib hambanya, ada kira-kira menurut pemikiran teman-teman di sini yang bisa menutupnya. Ketika Allah membuka aib hambanya, kira-kira ada
seorang hambanya atau hamba itu bersekutu antara penghuni langit dan penghuni bumi untuk menutup aib hambanya. Mungkin kalau ada, monggo dianu. Ada kira-kira? Kalau Yang bisa menutup ya kalau bisa menutup aibnya itu berarti ada Allah kedua begitu. Itu kesimpulan saya. Itu jawaban yang cerdas ya, teman. Ini orang cerdas ya. Sang debater ini mungkin dia orang cerdas. Nah, ini ternyata terbukti dia cerdas gitu. Oke. Gini ya, apa katanya Allah? Yang paling ditakuti genetik ini dari moyang ke moyangnya ya, dari rasul ke rasul. Dan selalu Allah buka aibnya genetik ini. Apa katanya Allah? Yahdzarul munafikuna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Oke. Qul astahzi'u innallaha mukhrijun ma tahdzarun. Oke, saya terjemahkan dalam bahasa Bangladesh sajalah biar itu kan. Orang-orang munafik itu ya, orang munafik itu bisa masuk di semua lini apapun agamanya, baik itu agama comberan, dia mengaku sebagai agama comberan, atau di semua lini munafik ini ya. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surat. Surat apa itu Allah? Yaitu tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Surat yang akan menjelaskan, yang akan menerangkan, yang akan membuka apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Oke, kul astazi'u, katanya Allah, katakan kepada mereka itu. Siapa mereka ini? Genetik ini, kaum munafik ini ya. Apa katanya Allah? Innallaha mukhrijum ma tahdzarun. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Apa yang terjadi? Bagaimana dulu sakralnya seorang Dulawi ini? Apa yang terjadi sekarang? Berarti di sini ada campur tangan Allah. Satu yang harus kita diyakini ya, ketika ada seseorang hamba di situ menyakiti hatinya orang-orang yang soleh, maka Allah yang tidak terima. Siapa lagi Allah? Malaikat-malaikat Allah. Siapa lagi Allah? Hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, ketika ada yang mengolok-olok, kita sudah 3 tahun lebih yang namanya si Dulawi ini, kenyataannya pada saat ini lebih mulia daripada bangkai babi. Itu fakta. Terima kasih Kang Kiai Lawi. Monggo lainnya, Bu Kantil mungkin mau ada yang disampaikan, monggo Bu Kantil. Ngapunten, kula Tristem Pasar, Bronjo. Oh, nggih. Monggo siapa lagi? Bertanya kepada saya silahkan. Tidak akan Ya, saya monggo. jawab. Monggo Mbak Rila, mungkin masih ada lagi nanti yang disampaikan, dinarasikan biar kita jadi tambah wawasan nggih. Monggo Mbak Rila. Mumpung ada orang cerdas Mbak Nila, mumpung ada orang cerdas di sini, Mbak Nila, manfaatkan. Kita semua cerdas semua ini, insya Allah cerdas semua. Tadi dikatakan oleh si sahabat tadi ya, antek-anteknya Balawi, dia kan nganu benci Cina. Nah, yang Cina kemarin itu, saya maaf ya, saya nggak fitnah. Saya lihat itu memang perbuatan Balawi, jadi diadu karena dia tidak terima kan. Cina sudah waktu zaman Pak Karno itu kan ya, sudah mau tanda tangan mengaku sebagai bangsa Indonesia, hanya Balawi yang nggak mau. Dan saya teringat cerita papi saya, kebetulan kalau papi saya kan bagian penyedia mesiunya, nanti bisa dilihat di Google, namanya Giam Hiancong. Dari situ aja para pejuang itu Arabnya itu cuman siji loro, 1-2. Di sana Cina dan Jawa, Madura dan berbagai suku ada. Yang Arab yang jelas maaf ya, kelihatan hidungnya mancung, itu bisa dihitung dengan jari. Kita nggak lihat itu juga sih Pak Bijak, cuman besok omong-omong kan seperti itu.
Tapi ya nggak apa-apa, kita bersatu gitu aja tugasnya pada saat kita meeting kayak gitu tuh katanya papi saya gitu. Nah dari situ kelihatan kan dia tidak pernah cawe-cawe atau ikut urun rembuk di dalam hal memperjuangkan kemerdekaan NKRI, tapi dia hanya ingin ongkang-ongkang menikmati hasil jeripaya perjuangan. Seperti itu akhirnya Cina lebih maju terus kemudian kan diadu sedikit Cina. Tapi mereka nggak tahu kenapa kok Cina banyak di sini. Seperti Suramadu, teman saya kan membangun jembatan Suramadu. Orang Cina bekerja keras dengan gaji yang di bawah UMR orang Indonesia. Nah, mereka tuh hanya makan, mereka lihat jam 2 malam, jam 3 malam, teman saya yang pengusaha itu cerita. Makan hanya dengan mie, Indomie. Kadang ada telur, kadang ada enggak. Nah, seperti itu. Kita nggak boleh lihat-lihat suku, tapi lihatlah mereka itu perjuangannya mempertahankan hidup mereka. Seperti itu. Sedangkan di sini ongkang-ongkang malah sakit hati. Sudah jadi, maaf, Abnu ngambilin ini, mur, baut. Kan seperti itu. Mereka nggak memikirkan yang panjang nanti korbannya adalah